Oke, kita sekarang masuk ke Koalisi Indonesia Maju. Ya. Ada Kim dan mungkin akan ada Kim Plus atau Kim Plus. Pasca keputusan MK 6070 dan kemudian ada demo mahasiswa, ini berdampak pada, saya melihat ada berdampak dengan keutuhan koalisi. Itu kira-kira apakah itu pertanda bahwa koalisi ini sudah semakin, bahkan mungkin bisa dinyatakan pecah, Prof? Ya, kalau dibilang pecah memang pecah gitu kan. Kenapa? Ya apa namanya itu? Karena biar gimana pun yang namanya tadi saya katakan ya, dalam politik itu tidak ada musuh dan kawannya abadi ya. Ya kayak sekarang ya. Itu kan pilpres kan udah berlalu. Pertarungan kita lain lagi. Bukan lagi pertarungan pilpres ya, tapi juga ya bukan lagi pertarungan pileg ya, tapi sekarang pilkada gitu kan. Dan buat saya ya, keputusan kemarin Golkar di era Erlangga ya, yang menerima dalam tanda kutip kesepakatan mungkin di bawah tekanan juga ya, supaya dia lepas Ridwan Kamil masuk Jakarta dan kemudian si siapa namanya itu calon dari Gerindra itu Deddy Mulyadi maju di Jawa Barat. Padahal Anda tahu ya, kalau saya jadi ketua umum Partai Golkar, frek dengan urusan Kim. Jawa Barat itu adalah lumbung suaranya Partai Golkar dan terbesar lagi. Dan terbesar. Golkar juga bisa dapat 102 kursi dalam DPR sekarang ini juga, salah satunya juga sumbangan dari Jawa Barat sangat besar ya. Dan kemudian kalau Anda lihat juga ya, kenapa ini sekarang kemudian meretelin ya, saya beri contoh misalnya kayak kasus di Banten ya, atau kasus di beberapa wilayah di Banten juga yang Reza Patria mengundurkan diri, meretelin juga itu. Ya itu meretelin gara-gara kan PKS kan yang tadinya mendukung juga Reza Patria dan itu kemudian memajukan calonnya sendiri ya. Ya itu menunjukkan betapa mereka juga ingin mendapatkan kue yang lebih besar untuk partainya ya, atau untuk dia mengajukan calonnya sendiri. Kenapa demikian? Karena itu adalah calon sendiri dan kemudian kemungkinan untuk menang juga ya nanti kita lihat aja. Artinya saya melihat formasi dari Kim ini agak berubah, dan itu artinya dengan posisi menguatnya PDIP pasca keputusan MK kemarin, itu mungkinkah PDIP ini akan tetap sendirian beroposisi, atau bahkan mungkinkah dia akan masuk ke Kim Plus, karena Prabowo menyatakan bahwa oposisi itu bukan budaya kita. Budaya kita itu kolaborasi, katanya begitu. Oke, sekarang taruhlah Prabowo ngomong begitu. Pertanyaan saya, yang namanya politik itu apakah semua yang kalau memang kita akan membangun Indonesia semuanya yang harus tumplek di situ? Kalau semua tumplek di situ, siapa yang menjadi pengeriting? Siapa yang menjadi penyeimbang? Siapa yang menjadi orang-orang yang akan melakukan apa yang disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar? Ya. Kalau kemudian misalnya orang seperti saya tuh ya, atau seperti teman-teman yang kritis, ya, kalau ada tontonan di TV ada saya, langsung ada pertanyaan, emang apa yang dilakukan Ikrar terhadap negara ini? Jawaban saya bisa menyelamatkan NKRI, ya, paling enggak, ya, walaupun itu mungkin saya cuma debu halus di dalam pergerakan 98, ya, atau kemudian saya juga bukan tokoh yang benar-benar ikut di dalam gerakan mahasiswa 98 ataupun 2024, tapi salah satu orang yang menyuarakan selamatkan NKRI, selamatkan Pancasila, selamatkan UUD 45 dan juga masyarakat kita yang Bhinneka Tunggal Ika. Ya kalau orang seperti saya nggak ada di Republik ini, lalu siapa? Gitu kan? Ini kan seakan-akan Prabowo Subianto itu masih sama cara berpikirnya dengan raja-raja Jawa, ya, atau orang-orang Jawa yang berpikiran bahwa kekuasaan itu adalah bulat dan tidak terbagi-bagi, bahwa kekuasaan itu akibat dari
sinar dari Tuhan yang diberikan kepada dia, wahyu dan sebagainya. Dia nggak berarti dia adalah orang yang termasuk yang tidak menginginkan adanya distribution of power atau separation of power. Ya, bahwa yang namanya eksekutif itu harus diawasi oleh legislatif dan juga oleh oleh lembaga peradilan. Kan gitu. Anda bisa bayangkan ya. Dan kalau menjawab pertanyaan Anda, saya nggak yakin PDIP akan masuk ke Kimplas. Sampai detik ini aja, yang dulu Bu Mega bilang bahwa nantilah kita tunggu hasil Pilpres dan juga hasil pemilu legislatif. Belum ada pernyataan dari Megawati untuk kemudian bertemu dengan Prabowo Subianto. Apa artinya itu? Walaupun mereka tidak dalam posisi berhadapan atau berkompetisi atau macam-macam lah. Tapi biar gimana pun Bu Mega itu adalah seorang ketua partai yang selalu memegang perasaan para pemilihnya. Ya nggak? Ya. Bagaimana misalnya Bu Mega akan melakukan itu kalau kemudian dia tidak memikirkan bagaimana perasaan dari mereka-mereka yang menjadi pendukung Ganjar Mahfud, ya, yang boleh dikatakan dipecundangi atau dinihilkan kemungkinannya untuk menjadi presiden terpilih dan wakil presiden pada 2024 yang lalu, ya. Atau kemudian apakah Megawati lupa juga dengan peristiwa Kuda Tuli itu, ya? Maksud saya 26 Juli 27 Juli 1999. 96. Ya. Nggak mungkin, ya. Itulah yang namanya seorang pemimpin politik itu nggak boleh melupakan sejarah. Apalagi Megawati itu anak Soekarno yang kemudian selalu mendengungkan kepada kaum nasionalis, ya, atau kepada bangsa Indonesia, jangan sekali-sekali melupakan sejarah jas merahnya Bung Karno, itu kan. Jadi itu saya nggak yakin. Kalaupun nanti ada pertemuan antara PDIP dengan Gerindra, mungkin yang diutus itu adalah sang putri Puan Maharani, Puan Maharani, atau kemudian pimpinan PDIP yang lain, gitu kan. Bukan kemudian ingin mendegradasi Prabowo sebagai presiden dan sebagai ketua partai berhadapan tidak selevel dengan ketua umum, bukan itu. Tapi ya Prabowo juga harus ngerti bahwa kebetulan Bu Mega tidak dalam posisi yang kemudian bisa melupakan apa yang terjadi pada selama proses pemilu presiden 2024 yang lalu, begitu. Baik, Prof, terima kasih. Sama-sama. Semoga bermanfaat dan semoga juga demokrasi kita semakin baik dan sehat. Oh ya, saya berjuang bukan untuk uang, bukan untuk posisi. Ini juga saya jawab ya buat orang-orang dia bilang yang katanya nanti Ikra juga diem kalau dapat posisi. Enggak. Saya berjuang bukan untuk posisi, bukan untuk dapat duit. Saya berjuang untuk perbaikan demokrasi di negeri ini. Amin, amin, Bro. Demikian pembicaraan kita, diskusi kita dengan Profesor Ikrar Nusa Bakti. Semoga perbincangan singkat ini bermanfaat buat kita semua.